Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Baiklah, untuk proses pembelajaran minggu ini kita lakukan secara daring. Jadi silakan Anda semua isi absensi melalui Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran dengan KD 3.1 yaitu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Selanjutnya, menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran, reproduksi, dan sintesis protein. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus Anda semua capai yaitu 3.1.1 menjelaskan konsep sel, komponen kimiawi penyusun sel, dan struktur sel. Selanjutnya 3.2.1 menjelaskan transport melalui membran sel yang meliputi transport pasif secara difusi dan osmosis dan transport aktif. Selanjutnya, 3.2.1 menganalisis sintesis protein dalam sel untuk menyusun sifat morfologis dan fisiologis sel serta reproduksi sel. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Baiklah, berikut ini PPT tentang materi yang Ibu sampaikan. Silakan Anda semua simak dan di akhir video akan Ibu beri tugas. Materi selanjutnya adalah konsep sel. Sel adalah satuan fungsional struktural terkecil dari makhluk hidup. Sejarah penemuan sel yaitu sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1667 yang dilakukan dalam pengamatan sel pada gabus. Selanjutnya, Anthony van Leeuwenhoek pada awal ke-17 berhasil melihat benda-benda aneh yang terdapat dalam setetes air rendaman jerami dengan menggunakan mikroskop sederhana rancangannya. Yang selanjutnya pada tahun 1809, Jean-Baptiste de Lamarck menyatakan bahwa setiap badan hidup adalah kumpulan sel-sel. Di dalam setiap sel bergerak cairan yang kompleks. Pendapat tersebut didukung oleh Henry Dutrochet. Dia mengatakan bahwa sel itu merupakan bagian fundamental organisme. Selanjutnya, dua ilmuwan kebangsaan Jerman, Matthias Kleiden yang merupakan seorang ahli botani, dan Theodor Schwann, seorang ahli zoologi, menyatakan bahwa semua kehidupan, baik hewan ataupun tumbuhan, tersusun atas sel. Beberapa perkembangan ilmu dan teknologi, khususnya teknologi optik pembesaran objek, mendorong penelitian tentang sel. Organisme sel yang selama ini hanya merupakan teka-teki dapat terjawab dengan baik. Penemuan ini semakin mendorong manusia untuk menggali rahasia yang tersimpan di dalam sel. Selanjutnya, komponen penyusun sel. Seluruh bagian sel tersusun atas beberapa komponen senyawa kimia. Kegiatan dan kehidupan sel juga merupakan akibat dari reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Komponen kimia sel yang meliputi seluruh aktivitas sel tersebut dikenal dengan nama protoplasma. Protoplasma merupakan substansi kompleks yang tersusun atas unsur-unsur kimia. Sebagian besar protoplasma terdiri atas air, namun bahan yang memberi ciri pada strukturnya justru adalah protein dan beberapa senyawa lain. Bentuk senyawa dari komponen kimia penyusun sel protoplasma tersebut dapat berupa senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik dalam komponen sel bisa berupa karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Sedangkan komponen senyawa anorganik bisa berupa air, vitamin, ataupun mineral. Selanjutnya, lemak. Lemak tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak dibangun oleh gliserol dan asam lemak. Dalam sel hidup, lemak berfungsi sebagai komponen utama membran plasma, pembentukan hormon, dan pembentukan vitamin. Selanjutnya, protein. Protein tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen.
Protein merupakan unsur organik terbesar yang menyusun sebuah sel. Protein merupakan polimer dari asam amino yang saling berikatan dengan ikatan peptida. Protein merupakan penyusun protoplasma terbesar setelah air. Protein tersusun atas protein struktural dan protein fungsional. Protein struktural adalah protein penyusun organel sel, misal membran mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, sedangkan protein fungsional adalah protein yang terlibat dalam metabolisme tubuh, meliputi enzim-enzim dan hormon yang berfungsi mengatur reaksi-reaksi kimia yang menjaga sel tetap hidup. Keempat, asam nukleat. Dalam komponen kimiawi sel, asam nukleat merupakan materi inti. Ada dua macam asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Fungsi asam nukleat adalah untuk mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Asam nukleat merupakan polimer nukleotida. Selanjutnya, vitamin. Komponen kimiawi selanjutnya adalah vitamin. Vitamin memang dibutuhkan dalam jumlah kecil, akan tetapi ia harus ada untuk menunjang berbagai fungsi sel dalam proses metabolisme. Peran vitamin adalah mempertahankan fungsi metabolisme, pertumbuhan, dan sebagai penghancur radikal bebas. Contoh vitamin yang saat ini telah ditemukan antara lain vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, K, dan H. Selanjutnya, mineral. Mineral adalah komponen struktural sel yang berfungsi dalam pemeliharaan fungsi dan kerja metabolisme, pengaturan enzim, menjaga keseimbangan asam dan basa. Di dalam sel, mineral ada yang terkandung dengan jumlah yang besar yang disebut makroelemen dan dengan jumlah sedikit yang disebut mikroelemen. Beberapa contoh mineral makroelemen misalnya kalsium, magnesium, fosfor, klor, natrium, dan belerang. Sedangkan contoh mineral mikroelemen antara lain zat besi, yodium, seng, kobalt, dan fluorin. Baiklah, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk tugasnya bisa dilihat melalui video ini dan nanti jawabannya bisa Anda semua kirim melalui Google Classroom. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.